Berjarak sekitar 2 jam dari kota Makassar, aku nemuin tempat yang jujur, tempat ini enak banget, apalagi kalau kalian mau sekedar camping. Dan tempat ini juga belum banyak didatangi, khususnya oleh orang-orang yang berasal dari luar kota Sulawesi. Setelah menyelesaikan ekspedisi ke Toraja, kali ini aku ingin bercerita tentang perjalananku keliling Sulawesi Selatan untuk melakukan kegiatan camping. Jadi aku akan kasih nama perjalanan ini Ekspedisi Camping di Sulawesi Selatan. Kalau kalian cek di Maps, namanya itu Danau Hijau Baloci. Tapi masyarakat sekitar menyebut tempat ini dengan Danau Cinta. Untuk masuk ke lokasi ini masih gratis ya teman-teman, tapi kalian memang harus melewati palang ini. Jadi harus agak nunduk aja. Danaunya kita lewatin pelang ini nggak dibuka, jadi harus agak nunduk ya. Lalu kenapa sih warga sekitar menyebut tempat ini sebagai Danau Cinta? Kalau kalian melakukan trekking di salah satu bukit yang lokasinya tidak jauh dari danau ini, yakni Bukit Paralayang, dari ketinggian tuh kalian melihat Danau Baloci ini tuh berbentuk cinta. Makanya kenapa warga sekitar sini menyebut danau ini sebagai Danau Cinta. Nah, danau ini juga menjadi salah satu tempat favorit untuk anak muda sekitar tuh nyore gitu. Jadi kalau weekend dijamin pasti nggak akan sepi sih. Jadi berhubung ini adalah Sabtu malam minggu dan long weekend, jadi kayaknya bakal agak ramai. Ini udah mulai ramai sih. Di sini gak ada tiket masuk tapi guys. Sekarang jam 5:30 dan ini gerimis tapi suasananya syahdu banget. Aduh, pokoknya aku amazing banget, tempatnya bagus. Tapi banyak biasalah ya anak muda, mereka pacaran. Ini jadi spot mancing juga sih by the way. Mulai gerimis tuh. Meskipun pada sore hari itu sempat gerimis, tapi setidaknya aku bisa melihat indahnya langit saat matahari terbenam. Dan sebelum menuju gelap, aku juga mau siapkan makan malam, dan kali ini aku mau bikin orek tempe. Masakan simple, tapi bisa tahan sampai besok juga. Di belakang ada yang bangun tenda juga, ada yang camping. Jadi aku nggak sendirian. Dan selama masak ini memang masih ada beberapa orang atau beberapa anak muda yang berkunjung, tapi mereka hanya nyore aja. Nah, aku pikir pada malam itu aku bakal camping sendirian nih di sini gitu. Tapi ternyata nggak berselang lama ada pengunjung lain yang datang, dan mereka tuh kayak couple married yang berencana mau camping juga di situ. Sebenarnya aku udah ngantuk sih ya, tapi gara-gara belum ngisi perut jadi waktunya makan dulu. Untuk nasinya sendiri aku udah bawa dari rumah, jadi udah nggak perlu ribet masak nasi lagi. Oh ya, selama di Sulawesi ini aku selalu membawa bumbu pecel, dan kebetulan ini tuh emang dibuat oleh ibuku sendiri. Sebenarnya bumbu ini tuh merupakan obat ya kalau aku lagi kangen masakan di Jawa Timur. Di sisi lain aku juga kurang cocok dengan rasa masakan khas Sulawesi yang cenderung asam. Dan tiap bumbu pecel ini habis, aku pasti akan minta untuk dipaketin lagi guys. Itu puncaknya di atas, itu puncak tuh, ada yang di atas. Terus tadi kelihatan juga ada yang naik sih perjalanan dari. Sebelum beristirahat aku juga sempat bercengkrama bersama mereka, bercerita tentang banyak hal ya, khususnya mengenai adat dan budaya di Sulawesi. Cari kayak misi ya, saya mau izin ambil kayak Dan berhubung karena ada cowok-cowok juga di sini, jadi aku ngide lah sama mereka untuk
kayaknya asik nih kalau kita bikin api unggun. Dan aku juga ambil beberapa kayu untuk bantu nyiapkan, selebihnya biar para laki-laki deh yang nyiapin apinya. Karena jujur ketika berkegiatan camping aku sebenarnya sangat suka sekali untuk bikin api unggun. Tapi kalau aku camping sendirian biasanya aku cukup kelabakan nih kalau mau bikin api unggun. Kegiatan camping ditemani api unggun dan segelas kopi rasanya emang luar biasa banget. Kayak kenikmatan yang berkali-kali lipat nikmatnya. Karena ini belum dikelola resmi menjadi tempat wisata, jadi di sini tuh belum ada fasilitas seperti musola dan sebagainya. Jadi untuk toiletnya, kalau kemarin aku numpang di warga yang rumahnya tidak jauh dari danau itu. Wow, cantik banget. Suasana pagi di Danau Baloci ini cukup menenangkan dan udara di sini juga tidak terlalu dingin ya. Kalau kalian mau melakukan kegiatan camping di danau ini, kalian nggak perlu menyiapkan SB atau jaket tebal karena meskipun terlihat sangat sejuk, tapi di sini tidak sedingin itu, teman-teman. Pasang. Dan kakinya. Camping di danau ini menjadi perjalanan awalku untuk eksplor daerah Sulawesi Selatan. Sebenarnya aku ada rasa nggak nyangka karena ternyata aku bisa menginjakan kaki di Pulau Sulawesi bahkan untuk waktu yang cukup lama. View bebatuan di Danau Baloci ini tuh ternyata mirip dengan yang ada di luar negeri, yakni di Guilin dan Yangshuo, Cina. Bahkan ada juga di Vietnam, yakni bernama Phong Nha Kebang. Aku nggak tahu ya nge-spellingnya benar atau enggak, tapi kurang lebih kayak gitu tulisannya. Dua tempat ini tuh juga memiliki karakteristik yang sama, yakni terkenal dengan tebing batuan kapurnya yang alami. Dan ternyata Indonesia juga punya tempat yang mirip kayak di luar negeri. Salah satunya ya Danau Baloci ini. Oh ya, kalian juga bisa sekalian mampir ke Ramang-Ramang karena itu juga gak kalah ikonik di Sulawesi Selatan. Kita coba jalan ke arah sana karena sana tuh ke arah bukit. Lihat, pagi-pagi sudah DJ. Banyak anjing kampung di sini. Wow, cantik. Ini bentuk jalanannya kalau musim hujan cukup becek. Ini jalan buat mobil ya. Apa namanya? Dan ditutup portal ya jalanannya. Jadi mobil nggak bisa masuk, harus berhenti di sana. Wow, kencang banget suara DJ-nya. Kalau di antara kalian ada yang mengira bahwa danau ini tuh adalah danau alami, kalian salah guys. Karena danau ini dulunya merupakan bekas penambangan batu kapur. Dan karena aktivitasnya ini sudah dihentikan, lokasi ini pun dibiarkan begitu saja. Lalu seiring waktu, kubangan ini tuh mulai terisi air hujan, rembesan air tanah, sehingga terciptalah tempat yang dinamai Danau Hijau Baloci. Jujur, aku sedikit ya merasa terganggu dengan suara musik yang kencang banget ya. Jadi kita nggak jadi relax gitu, nggak jadi menikmati suasana. But it's okay. Maksudnya tahu lah kalau orang-orang kan biasa melakukan itu. Jadi ya udah, kita aja yang halang untuk cari tempat lain, ya kan? Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu ya bahwa ketika kita sedang berada di alam, kita berharap keberadaan kita di sana tuh adalah menyerap energi yang ada di alam tersebut. Maksudnya energi di sini tuh adalah ketenangan. Kita juga ingin menjauh dari keramaian gitu. Makanya hal-hal seperti menyalakan musik sebenarnya itu sah-sah dan boleh dilakukan. Tapi di tempat seperti ini rasanya tuh lebih pas kalau kita enjoy menikmati suasana alam dan juga untuk menghargai pengunjung lain. Karena nggak semua orang itu suka menyalakan musik ketika sedang berwisata, khususnya berkegiatan camping kayak gini. Kalau kalian sendiri tipikal yang suka nyalain musik atau menikmati suasananya aja? Coba tulis di kolom komen.
berhubung matahari mulai menampakkan wujudnya, aku juga mulai bersiap mengisi tenaga. Karena semakin siang, tempat ini juga terasa makin panas banget. Aku bergegas untuk memanaskan masakan kemarin, dan tentunya gak lupa juga bikin kopi. Karena kegiatan di alam seperti ini tanpa ditemani kopi rasanya sangat kurang sekali. Aku sendiri adalah tipikal orang yang kalau bisa, meskipun kita camping nih, jangan semua makanan tuh serba instan. Jangan cuma mie aja gitu, tapi kalau bisa kita juga makan protein, serat, atau yang lain sebagainya. Jadi jangan hanya makan mie ya. Dan kegiatan ekspedisiku camping di Sulawesi ini, aku berencana untuk memilih beberapa tempat-tempat camping yang karakternya tuh jarang aku temui di Jawa. Jadi bukan hanya sekedar pinus ataupun air terjun biasa, aku berusaha mendatangi tempat-tempat yang memang unik lah. Dan Danau Baloci ini adalah salah satu contohnya. Karena pasti jarang banget ada danau dengan view tebing-tebing batu seperti ini, dimana ini tuh merupakan khas Sulawesi banget. Thanks guys sudah tonton video ini. Di video berikutnya aku masih akan camping di Sulawesi, jadi biar nggak ketinggalan subscribe akun channel aku. Thanks.